Halo teman-teman, welcome back again, gue Dede. Oke, di video kali ini teman-teman, kita akan kisahkan kalian kisah dari Hades. So, bagaimana kisah Hades ini? Langsung aja kita mulai teman-teman. Let's go. Kisah Hades, penjaga underworld. Hades dan Persephone, mendengar nama mereka, kalian pasti udah mendengerti ya teman-teman ya. Atau udah mengenal mereka. Teringat dengan kisah mereka itu. Kisah cinta mereka ini pernah mengakibatkan bumi ini mengalami kekeringan. Hades adalah dewa yang menguasai underworld, dunia orang mati. Karena saat Olympians menang melawan Titans, mereka ini menarik undian untuk membagi wilayahnya teman-teman. Nah, Hades mendapatkan wilayah underworld. Hades memiliki nama Romawi yaitu Pluto sebagai penguasa underworld. Digambarkan sebagai sosok yang seram dan mengerikan di underworld. Hades memiliki peliharaan bernama Cerberus, anjing yang berkepala 3, yang menjaga pintu gerbang masuk underworld. Dia tidak akan memberikan jiwa siapapun keluar dari underworld. Dan jangan anggap karena Hades penguasa berarti dia adalah dewa kematian. Karena dewa kematian itu udah ada, yaitu namanya Thanos teman-teman. Hades adalah dewa yang tidak tinggal di Olympus, melainkan tinggal di istana gelap yaitu bernama Underworld. Dan Hades ini adalah dewa yang paling kaya karena emas dan perak dan lain-lainnya itu ada di Underworld teman-teman. Karena Hades adalah yang menakutkan teman-teman. Dia tidak pernah meninggalkan kerajaannya. Hanya sedikit mitos tentang dia dalam sumber-sumber Yunani, dan mitos yang paling dikenal itu adalah penculikan dari Persephone yang dilakukan oleh Hades. Nah, siapa itu Persephone? Persephone adalah putra dari Zeus dan Demeter. Demeter ini adalah dewi kesuburan bersama dengan ibunya. Jadi Demeter ini adalah ibunya dan Zeus ini adalah ayahnya teman-teman. Nah, Persephone ini juga sebagai dewa kesuburan yang memberikan berkah kepada umat manusia dalam wujud asli bumi panen. Pada saat ini Persephone itu bermain-main di rumput bersama para nim. Nim ini adalah bahasa Indonesia itu nimpa. Nimpa itu artinya teman-teman peri. Pada saat itu Hades keluar dari underworld karena ingin melihat keadaan bumi, dan Hades melihat Persephone, langsung dia jatuh cinta pada pandangan pertama teman-teman. Tapi Persephone ini nggak mau dan dia menolak. Jadi Hades mempunyai rencana untuk menculik Persephone, dan dia sudah mendapatkan izin dari ayahnya yaitu Zeus. Nah, pada saat itu Persephone dan Nimpa bermain-main ya kan teman-teman. Jadi Nimpa ini adalah nimpa laut, berarti dia itu nggak bisa di darat gitu. Dan dia melihat bunga Narcissus. Dia memanggil Nimpa itu, Nimpa lah maksud aku, atau teman-teman atau peri-peri lautnya ke bunga itu, tetapi mereka tuh nggak bisa karena nimpa itu adalah nimpa laut atau peri laut. Kalau mereka ke darat, mereka akan mati gitu teman-teman. Karena itu Persephone pun memutuskan untuk pergi sendiri dan memetik bunga itu. Namun bunga itu adalah rencana dari penculikan sang penjaga bawah tanah yaitu Hades. Jadi bunga itu adalah sebuah umpan. Ketika Persephone merespon atau memetik bunga itu, muncullah lubang kecil dari tempat itu. Dia memetik bunganya, kemudian lubangnya makin membesar dari kecil hingga besar. Jadi lubang itu akan memunculkan Hades. Kemudian Hades menculik dan membawa Persephone ke underworld. Di underworld, Persephone dilakukan dengan secara baik teman-teman. Karena Hades itu digambarkan seram dan mengerikan, kata orang-orang atau mitos ya teman-teman. Mungkin kita nggak tahu gitu. Dia tidak menduga bahwa seorang Hades itu baik banget gitu di depan orang yang dia sukai mungkin ya. Karena mungkin Hades ini suka sama Persephone, mungkin dia baik gitu teman-teman. Mungkin itu wajar. Nah, lama-kelamaan Persephone ini juga jatuh cinta dengan Hades. Sementara itu ibunya Persephone yaitu Demeter merasa kehilangan putrinya teman-teman. Dia putus asa dan mencari putrinya bersama Dewi Heke. Dewi Heke ini sebenarnya udah tahu nih apa yang terjadi dengan Persephone setelah
beberapa hari mencari, Demeter pun diberitahu oleh Heike tentang keberadaan Persephone atau mengetahui hal yang terjadi pada Persephone. Sang ibu Demeter sangat marah karena suaminya Zeus itu udah bersekongkol dengan Hades untuk menculik putrinya. Jadi dia pergi mengembara dan mengabaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Ini mengakibatkan kekeringan yang dahsyat di bumi, teman-teman. 1 tahun telah berlalu, para dewa mulai khawatir kalau seperti ini terus, umat manusia ini akan musnah. Zeus mengirim para dewa atau dewi satu persatu untuk membujuk Demeter. Demeter kembali, tapi tidak ada yang berhasil. Zeus pun gak punya pilihan lagi. Jadi Zeus ini mengirimkan dewa Hermes untuk membujuk Hades agar mengembalikan Persephone. Hades menurut apa yang dikatakan oleh Hermes. Cuma sebelum dia melepaskan Persephone, dia memberikan sebuah buah delima untuk dimakannya, dengan tujuan kalau Persephone itu pasti akan kembali ke Hades. Ketika kembali ke ibunya, Demeter menanyakan kepada Persephone, apakah dia memakan buah apapun itu pada saat ingin pulang atau kembali ke sini? Kata Demeter ke Persephone. Persephone pun menjawab, iya bu, aku memakannya, buah delima yang diberikan oleh Hades kepadanya. Demeter pun langsung merasa hancur karena dia tahu kalau makan buah dari Underworld, putrinya akan terikat ke Hades dan ke Underworld selamanya. Nah, sekarang kedua belah pihak tidak punya pilihan selain saran dari Zeus, yaitu Persephone ia akan menghabiskan waktunya setengah tahun di Underworld bersama suaminya Hades dan setengah tahun bersama ibunya Demeter di Olympus. Jadi setengah tahun dibagi ya teman-teman. Makanya banyak bangsa Yunani itu percaya musim-musim itu terjadi karena cerita ini teman-teman. Ada musim salju, kemarau, dan gugur dan lain-lain tuh. Karena cerita ini Persephone bersama di Underworld. Dia mengabaikan tugasnya sebagai dewa kesuburan. Jadi tanaman-tanaman yang berada di bumi itu kan udah tahu lah teman-teman. Makanya jadi kekering apa gitu teman-teman. Nah, ini adalah musim gugur dan musim dingin katanya teman-teman ya. Dan ketika Persephone ada di Olympus bersama Demeter, Demeter pun menjalani tugasnya dan tanaman pun subur. Ini adalah musim semi dan musim panas. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di-subscribe dulu. Di-subscribe, hidupkan notifikasinya, di-like, komen apakah request selanjutnya, atau kita bahas mitologi Yunani lagi, atau Jepang, atau yang lain. Oke, stay tune, thank you for watching. Gue Deden, see you next video, bye-bye.